Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Risalatul Mu'awanah, masih di muqaddimah di halaman 3, di tengah-tengah sedikit di atas syair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Sebagaimana telah berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, a'da aduwika, bermula semusuh-musuh dari musuhmu itulah nafsuka allati, nafsumu allati yang ada ya baina jambaika, di antara dua lambungmu. Ini masih berkaitan dengan yang di atas, yaitu beliau menyatakan tidaklah maksud beliau dalam membuat kitab ini semata-mata maksud agama. Beliau tidak membebaskan dirinya bahwa siapa tahu juga ada maksud-maksud tersembunyi dalam diri. Karena kita tidak bisa percaya kepada nafsu. Nafsu itu musuh paling musuh. Bisa saja dia senantiasa mencari peluang untuk menjerumuskan kita kepada niat yang tidak baik. Walillahi darul qail haitsu yaqulu, dan bagi Allah itu balasan bagi orang yang berkata haitsu, sekira-kira berkata ya, haitsu yaqulu. Jadi walillahi durru ini satu ungkapan dalam bahasa Arab yang digunakan untuk memuji orang yang berkata sesuatu. Durru kalau kita lihat kamus itu amalul khairi au amalus syarri. Jadi durru itu orang yang melakukan amal baik atau amal buruk, namun sering digunakan untuk memuji kebaikan. Walillahi durru, bagi Allah itu balasan baik terhadap orang yang berkata haitsu yaqulu, sekira-kira berkata ya. Tawaqqi nafsaka la ta'man ghawailaha fan nafsu akhbasu min sab'ina syaitanan. Tawaqqi nafsaka, jaga olehmu akan dirimu, akan nafsumu. La ta'man ghawailaha, janganlah engkau percaya akan tipuan-tipuannya nafsu. Fan nafsu, karena bahwa nafsu, karena bermula nafsu itu akhbasu, lebih busuk ia, min sab'ina syaitanan, daripada 70 syaitan. Jadi kita harus hati-hati, jangan gampang percaya terhadap segala dorongan batin. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada bahwa aku menyekutukan dengan dirimu dan aku itu tahu, dan aku mohon ampun kepadamu bagi apa yang aku tidak tahu. Wa qad saddartu fusula hadhihi risalah biqauli fi awwali kulli faslin minha wa 'alaika bikadza. Waqad saddartu fusula hadhihi risalati biqauli fi awwali kulli faslin minha wa 'alaika bikadza. Dan sungguh telah aku mulai akan pasal ini risalah dengan ucapanku fi awwali, pada awal setiap pasal daripadanya ini risalah, wa 'alaika bikadza. Jadi beliau memulai setiap pasal dalam kitab ini dengan ucapan wa 'alaika bikadza. Wa 'alaika isim fa'il, ilzam, lazimkan olehmu dengan demikian-demikian. Qasidan bizalika mukhatabata nafsi wa akhil ladzi kana sababan fi wad'iha khususan wa sa'ira man waqafa 'alaiha minal muslimina umuman. Qasidan, hal keadaan aku itu yang bermaksud dengan demikian wa 'alaika, akan mukhatabah, akan berbicara terhadap diriku, wa akhil ladzi, dan saudaraku alladzi, yang ada ianya saudara itu sababan, menjadi sebab, fi wad'iha, dalam membuat ini risalah, khususan secara khusus, wasairaman, dan sekalian orang-orang yang berhenti ia atau yang memperhatikan ia, alaiha, di atasnya risalah, minal muslimin, daripada orang muslim, umuman, secara umum. Jadi maksud beliau dengan menulis wa alaika di awal setiap pasal yaitu mukhatabata nafsi, untuk menunjukkan isinya terhadap beliau sendiri dan saudara-saudaranya yang menjadi sebab pada dibuatnya ini kitab secara khusus, dan secara umum kepada setiap orang Islam yang memperhatikan kitab ini. Wa hadhil kalimatu laha waq'un fi qalbil mukhatab, dan bermula ini kalimat itu sabit bagi ini kalimat itu pengaruh, waq'un itu pengaruh dalam hati si mukhatab. Jadi pengaruh wa alaika itu punya pengaruh tersendiri. Kita lebih memperhatikan isinya. Lazimkan olehmu untuk senantiasa mengamalkan isinya. Wa anju biha insyaallah ta'ala minat taubihi wal wa'idil waridaini fi haqqi may yaqulu wa la yaf'alu wa ya'lamu wa la ya'malu.
Wa anju biha, dan aku akan selamat dengan ini khitab, insyaallah taala, selamat daripada apa? Minat taubih, daripada celaan, wal wa'id, dan daripada ancaman, al waridaini, yang datang keduanya, fi hakiman, pada hak orang-orang yang berkata iya dan tidak berbuat iya, wa ya'malu, dan tahu iya, wa la ya'malu, dan tidak beramal iya. Jadi beliau juga terbebas daripada celaan atau ancaman terhadap orang-orang yang mengatakan sesuatu dan tidak berbuat, mengetahui sesuatu tidak beramal. Artinya isinya beliau tujukan pertama kali kepada beliau sendiri, kemudian baru kepada orang lain, muslim seluruhnya. Li'anni idza khatabtu nafsi biqauli wa 'alaika dalla dzalika 'ala annaha lam tatahaqqaq bil 'amali bima 'alimtu. Karena bahwasanya aku idza khatabtu, apabila aku khitabkan akan diriku dengan ucapanku wa 'alaika, dalla dzalika, niscaya menunjukkan oleh demikian, ala annaha, di atas bahwa sungguhnya ini risalah itu belum pasti ia dengan diamalkan dengan apa yang telah aku ketahui. Wa ala anni lam azal ahussuha ala isti'mali ma nad'u ilaihi, dan menunjukkan kepada bahwa sungguh aku itu lam azal, senantiasa aku berusaha ahussuha, aku mengajak akannya diri, ala isti'mali ma, untuk mengamalkan ma yang aku ajak orang lain kepadanya. Karena beliau bila mengatakan khatabtu nafsi, aku khitab akan diriku, ketika beliau mengatakan wa 'alaika, ketika beliau menunjukkan ucapan wa 'alaika terhadap dirinya, itu menunjukkan bahwa beliau juga belum mengamalkan semuanya dengan apa yang beliau tahu, dan menunjukkan bahwa beliau senantiasa mengajak dirinya untuk mengamalkan apa-apa yang beliau ajak kita kepadanya. Wa bidzalika yazulu talbisu 'alal mu'minina wan nisyanu lin nafsi alladhi wasafallahu ta'ala bihi man la yaqilu fi qawlihi ta'ala. Dan dengan demikian kita pula yazulu talbisu, hilanglah oleh talbis terhadap orang yang beriman, wan nisyanu, dan hilanglah oleh lupa bagi diri alladhi, yang menyifatkan oleh Allah Ta'ala dengannya diri, akan siman la yaqilu dalam firmannya Allah Ta'ala. Dengan beliau memulai kitabnya dengan wa 'alaika, hilanglah talbis terhadap orang beriman. Jangan sampai orang memahami bahwa apa yang beliau tulis, beliau telah mengamalkan semuanya. Hilang pula talbis seolah-olah beliau lupa terhadap dirinya, di mana diri itu dalam Al-Quran disebutkan sebagai sesuatu yang tidak berakal. Allah berfirman, Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun? Apakah engkau memerintahkan akan manusia dengan kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan engkau melupakan akan dirimu, wa antum tatluna al-kitab, padahal bermula engkau membaca akan kitab, afala ta'qilun? Apakah engkau tidak berakal? Jadi orang-orang yang memerintahkan orang lain dengan kebaikan melupakan dirinya, itu disebut dengan orang yang tidak berakal. Makanya beliau dengan menyatakan wa 'alaika, beliau terbebas daripada ancaman ayat ini. Wa minal wa'idil waridi fi haqqi may yaqulu wa la yaf'alu fi qawlihi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau terbebas juga dari wa'id, dari ancaman yang warid, ianya ancaman pada hak siman yang berkata ya dan tidak berbuat ya dalam ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau dengan mengatakan wa 'alaika di awal setiap pasal juga akan terbebas daripada ancaman yang ada dalam hadis Nabi, di mana Nabi mengancam orang-orang yang mengatakan sesuatu dan tidak berbuatnya. Ini sabda Nabi. Yu'maru bil 'alimi idza ilan nari fatandaliku aqtabu batnihi fayaduru biha fin nari kama yadurul himaru birraha. Diperintahkan dengan orang yang alim kepada neraka, fatandaliku aqtabu batnihi, maka keluar berhamburanlah oleh aqtabu, oleh usus-usus perutnya, fayaduru biha, maka berputar-putar ia dengannya usus yang terburai, finnari, dalam neraka, kama yadurul himaru, sebagaimana berputarlah oleh keledai, birraha, dengan batu gilingan. Fayajtami'u alaihi ahlun nari, maka berkumpul kepadanya siman oleh penduduk neraka, fayaqulun, maka mereka berkata, ma balul ab'adu qad azana ala ma bina. Bermula apa itu kondisi orang yang jauh, qad azana, telah menyakiti ia akan kami, ala ma bina, di atas apa yang ada pada kita. Fayaqulu, berkata ianya siman tadi yang terburai ususnya, innal ab'ada, maka berkata ia malaikat, annal ab'ada kana ya'muru bil khairi wa ya'tihi,
bahwa sungguh yang jauh tadi itu ada, ia itu memerintahkan dengan kebaikan, wala ya'tihi, dan dia tidak melakukan ia akannya kebaikan, wa yanha 'anil syarri wa ya'ti, dan melarang ia dari keburukan dan melaksanakan ia akannya keburukan. Jadi hadis Nabi begini, yu'maru bil alim, diperintahkan dengan orang alim di akhirat nanti ilan nari, untuk dimasukkan ke neraka. Fatandaliku aqtabu batnihi, maka berhamburanlah oleh usus-usus perutnya. Fayaduru biha, maka berputar ia dengannya usus tadi dalam neraka. Kama yadurul himaru birraha, sebagaimana berputar oleh keledai dengan batu gilingan. Jadi kalau di Arab dulu ada keledai diikat untuk menggilingkan sesuatu. Begitulah orang alim nanti yang mengatakan sesuatu tapi tidak mengamalkannya akan berputar-putar di neraka. Fayajtami'u alaihi ahlun nari, maka akan berkumpul kepadanya si alim tadi oleh penduduk neraka. Fayaqulun, mereka berkata, penduduk neraka berkata, ma balul ab'ad qad azana ala ma bina. Bermula apa itu keadaan orang yang jauh yang sungguh telah menyakiti ia akan kita ala ma bina, di atas ma yang ada ia dengan kami. Apa itu orang yang jauh itu? Baunya segala macam telah menyakiti, telah menambah derita terhadap kita, terhadap derita yang sudah ada. Fayaqul, maka berkata ia, ini ada kemungkinan malaikat yang menjawab, innal ab'ada kana ya'muru bil khairi. Berkata ia, malaikat, bahwa sungguh yang jauh tadi ada ia itu memerintahkan kebaikan, wala ya'tihi, dan tidak mendatangkan ia akannya kebaikan. Itu orang memerintahkan orang lain kebaikan tapi dia tidak melakukannya. Wa yanha 'anil syarri wa ya'tihi, dan dia melarang ia dari keburukan dan dia mendatangi keburukan itu. Wa qala alaihi salam, dan berkatalah oleh Nabi alaihi salam, marartu lailatan usriya bi birijalin tuqridu syafahahum bimaqaridi minan nari. Aku lalu pada malam yang diisrakan denganku, aku lalu melewati birijalin dengan beberapa lelaki, tuqridu syifahahum, yang menggunting ia akan bibir-bibir mereka, bimaqarid minan nar, min narin, dengan gunting-gunting neraka. Fakultu, aku katakan, kata Nabi, man antum, siapa itu kalian, kok memotong mulut sendiri? Qalu, mereka menjawab, kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi, adalah kami itu kami perintahkan dengan kebaikan dan kami tidak melaksanakannya. Wa nanha 'anil syarri wa na'tihi, dan kami larang dari kemungkaran, keburukan, dan kami melaksanakan akan keburukan itu. Wa hadzal wa'idu innama yatahaqqaqu fi haqqi man yad'u ila Allah 'ala niyyatid dunya wa yahussu 'alal khairi wa huwa musirun 'ala tarkihi. Bermula ini ancaman, wa hadzal wa'idu, dan bermula ini ancaman, innama hanya saja yatahaqqaqu, pasti ia, fi haqqiman, pada hak siman yang mengajak ia kepada Allah, 'ala niyyatid dunya, atas niat dunia. Jadi ancaman ini berlaku kepada orang-orang yang mengajak kepada Allah niat untuk mendapatkan dunia. Wa yahussu 'alal khairi, mengajak ia kepada kebaikan, wa huwa musirun 'ala tarkihi, dan bermula dari yang siman itu berkekalan terus-terusan 'ala tarkihi, di atas meninggalkannya kebaikan. Mengajak orang lain berbuat baik, dia enggak pernah berbuat baik. Wa yuhadziru minasyari wa huwa musirun 'ala fi'lihi riya'an wa sum'atan. Wa yuhadziru, dan dia memperingati orang lain daripada keburukan, wahwa, dan bermula dia itu musirun, berterus-terusan, 'ala fi'lihi, di atas melakukannya keburukan, riyaan, baik karena riya, wa sum'atan, atau karena sum'ah. Ancaman ini berlaku kepada orang seperti itu. Mengajak orang lain meninggalkan keburukan, dia senantiasa melaksanakan keburukan itu sendiri karena riya dan sum'ah. Fa amma may yad'u ila babillahi wa huwa ma'a dzalika yalumu nafsahu wa yanhaha 'anit taqsiri wa yahussuha 'alat tashmiri fan najatu marjuwatun lah. Fa amma may yad'u ila babillah, adapun orang-orang yang mengajak ia kepada pintu Allah, wahwa, dan bermula dirinya siman itu, wahwa ma'a dzalik, bermula dirinya siman bersama demikian mengajak orang lain kepada pintu Allah, yalumu, itu mencela ia akan dirinya, wa yanhaha, melarang ia akan dirinya, anit taksir, daripada lalai, wa yahussuha, mengajak ia akannya diri, alat tashmir, untuk lebih giat, untuk bersegera, fan najatu marjuwatun lah, maka bermula keselamatan itu diharapkan baginya siman. Jadi orang-orang yang mengajak orang lain untuk berbuat baik, mengajak kepada Allah, dia senantiasa mencela dirinya, tidak menyatakan dirinya terbebas daripada kekurangan, dia mencela. Dia melarang jangan sampai diriku sendiri lalai. Aku ajak orang lain untuk kebaikan. Aku juga akan senantiasa berusaha untuk meninggalkan kelalaian, untuk melakukan apa yang aku anjurkan. Nah, itu masih ada harapan untuk selamat. Fan najatu marjuwatun lah. Maka keselamatan itu masih diharapkan bagi orang yang seperti itu. Besar kemungkinan orang seperti itu akan selamat.
Wa ala kulli halin falladhi ya'lamu wa la ya'malu ahsanu halan wa arsyadu tariqatan wa ahmadu aqibatan min alladhi la ya'malu wa la ya'lam. Wa ala kulli hal, dan di atas segala kondisi, falladhi ya'lamu wa la ya'mal, maka bermula orang-orang yang tahu ia dan tidak beramal, yaitu lebih baik ahsanu halan, lebih baik nisbah kondisi, wa arsyadu tariqatan, lebih terpetunjuk nisbah jalan, wa ahmadu aqibatan, lebih terpuji nisbah akibat, minalladzi la ya'malu, daripada orang-orang yang tidak beramal, wala ya'lam, dan tidak tahu apa-apa. Jadi secara kesimpulan, orang yang tahu dan belum beramal itu masih lebih baik, masih lebih harapan terpetunjuk, masih lebih baik akibat akhirnya daripada orang-orang yang memang tidak beramal dan tidak tahu sama sekali. Wa rubbama qala al-qailu mimman la yaqilu al-kutubu kasiratun wa fiha ghaniyatun wa kifayatun fala wala faidata fi tasnifil kutubi fi hadzal zaman. Wa rubbama qala al-qail, dan barangkali berkatalah oleh orang yang berkata, mimman la yaqilu, daripada orang-orang yang tidak berakal. Kadang-kadang ada orang yang tidak berakal berkata, al-kutubu kasiratun, bermula kitab itu banyak, wa fiha ghaniyatun wa kifayatun, dan dalamnya kitab yang banyak itu ghaniyatun, kecukupan, kekayaan, wa kifayatun, kecukupan, wala faidata fi tasnifil kutubi fi hadzal zaman, dan tidak ada faedah pada mengarang kitab-kitab pada ini zaman. Misalkan ada orang yang protes begini, kitab udah sangat banyak, dalam kitab itu udah banyak hal, nggak perlu lagi, apa manfaatnya kita menulis kitab pada zaman ini? Wahadal qail in asaba fi qawli inna fil kutubi ghaniyatun wa kifayatun faqad akhta'a fi qawlihi la faidata litasnif fi hadzal zaman. Maka bermula ini orang yang berkata tadi, jika benar ia dalam ucapannya inna fil kutub ghaniyah, sesungguhnya dalam kitab-kitab itu ghaniyatun wa kifayatun, kekayaan dan kecukupan, faqad akhta'a, sungguh telah salah ia pada ucapannya la faidata, tidak ada manfaat bagi mengarang pada ini zaman. Jadi kata beliau, kalau ada yang protes, kitab kan udah banyak, udah cukup, apa manfaatnya mengarang kitab pada masa sekarang? Kata beliau, ucapan itu kalaupun benar separuh, tapi separuhnya salah. Benar kitab udah banyak, tapi tidak ada manfaat dalam menulis kitab di zaman ini, itu tidak benar. Kenapa? Li'anna lil qulubi mailan bihukmil jabalati ila kulli jadidin. Karena bahwa sungguh bagi hati itu cenderung dengan hukum tabiat, jabalah tabiat, bihukmil jabalah. Karena bahwa sungguh bagi hati itu cenderung dengan hukum tabiat kepada setiap yang baru. Karena secara tabiat manusia suka kepada sesuatu yang baru. Kalau ada kitab yang baru, kadang orang lebih suka kepada kitab yang baru daripada kitab yang lama. Wa aidan fallahu yuntiqu ulama'a kulli zamanin bima yuwafiqu ahlahu. Dan pula, maka bermula Allah itu membuat bicara, ianya Allah akan ulama setiap zaman dengan apa yang muwafakat ia akan ahlinya zaman. Dan Allah Subhanahu wa taala juga setiap zaman itu ada ulama yang akan berbicara sesuai dengan zamannya. Wattasanifu tablughul amakinal ba'idah wa tabqa ba'da mautil alimi fayahsulu lahu bidzalika fadlu nashril ilmi. Dan bermula karangan-karangan itu sampai ya akan tempat-tempat yang jauh. Wattasanifu tablughul amakinal ba'idah, dan bermula karangan-karangan itu sampai ya akan tempat-tempat yang jauh. Wa tabqa, dan akan tetap abadi ianya karangan ba'da mautil alim, sesudah kematian si alim. Fayahsulu lahu, maka hasillah baginya sealim dengan demikian karangan tadi oleh fadlu nashril ilmi, oleh keutamaan menebarkan ilmu. Jadi karangan-karangan itu kan bisa sampai ke penjuru dunia. Walaupun orang yang menulisnya sudah meninggal, maka dengan bertebarannya kitab dibaca oleh banyak orang, beliau akan mendapatkan keutamaan menyebarkan ilmu. Wa yuktabu mu'alliman da'iyan ilallahi fi qabrihi, dan akan dituliskan akan dianya orang itu akan sebagai mu'allim, da'iyan, lagi yang mengajak ia kepada Allah dalam kuburnya. Jadi senantiasa akan tercatat sebagai orang yang selalu menyeru kepada Allah selama kitabnya masih dibaca orang. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai nama Nabi bersabda, man an'asha lisanuhu haqqan ya'malu bihi man ba'dahu ujri alaihi ajruhu ila yaumil qiyamah. Bermula siman yang menghidupkan oleh lisannya siman, man an'asha lisanhu, bermula siman yang menghidupkan oleh lidahnya siman akan satu kebenaran, ya'malu bihi,
yang akan beramal dengannya kebenaran oleh siman sesudahnya. Ujriya, niscaya dialirkan kepadanya siman akan pahalanya hingga hari kiamat. Jadi seseorang yang lidahnya menebarkan satu kebenaran dan kebenaran itu akan diamalkan orang sesudahnya, maka pahala akan tetap mengalir kepadanya. Waqad sammaitu hadhihi risalata al-musyara ilaiha risalatal muawana, dan aku namakan akan ini risalah yang diisyarahkan kepadanya dengan risalatal muawana wal mudaharah wal muwazarah lirraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Ini nama kitabnya. As'alullah ta'ala ayyamfa'ani biha wasairal mu'minin. Aku mohon kepada Allah Ta'ala bahwa memberi manfaat ya Allah akan aku dengan ini risalah. Wasairal mu'minin, dan akan semua orang-orang yang beriman. Wa ayyaj'ala jam'ilaha wa'tina'i biha wa bita'lifiha khalisan liwajhil karim. Dan bahwa menjadikan ya Allah akan kumpulanku bagi ini risalah. Wa'tina'i, dan akan kesungguhanku, bersungguh-sungguh aku dengan ini risalah. Wa bita'lifiha, dan dengan mengarangnya ini risalah, khalisan, akan yang ikhlas bagi wajhil karim, bagi wajah Allah yang mulia. Wa hadza awanul ibtida' wa billahi taufik, dan bermula ini itu tiba waktunya memulai, wa billahi taufik, dan dengan Allah itu taufik. Fa aqulu musta'inan billah, maka aku kata hal keadaan aku itu yang meminta tolong billah kepada Allah, wa mufawwidan ilaihi, dan menyerahkan diri kepadanya Allah, wasailan minhu, dan hal keadaan aku itu yang meminta daripadanya Allah, ayyuwaffiqani, bahwa memberi taufiknya Allah akan aku, li isabati shawab fin niyati wal a'mali wal aqwal, untuk mendapatkan kebenaran dalam niat, dalam amal, dan dalam segala perkataan. Fa innahu waliyyu zalik, karena bahwa sungguhnya Allah itu wali zalik, wali dari demikian semua. Wal qadiru alaihi, dan karena bahwasanya Allah itu yang kuasa di atas demikian semua. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Sampai di sini ini sudah selesai tentang muqaddimah kitab Risalatul Muawana. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan di sana sini. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah dari virus yang menimpa kita semua ini, yang menimpa negara kita, bahkan dunia seluruhnya. Allahumma ghafir lana dzunubana wa dzunub walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Terima kasih.